Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh, para kasapuhan, wabil khusus kepada guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya, guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Alwi As-Saggaf, begitu juga yang tadi baru menyampaikan mau'izatul hasanahnya Jangan Ghazali, serta baru sampai dan baru tiba guru kita bersama Ketua Persada 212 Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan begitu juga kepada para ajangan, para kasepuhan, para orang-orang tua kita semuanya. Begitu juga hadir bersama kita ada Habib Iya Al-Jufri dan seluruh para habaib yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh panitia dan keluarga dan seluruh masyarakat yang telah bersusah payah mensukseskan acara rutin tahunan di Masjid Jami Al-Mu'min, yang merupakan satu rutin acara yang biasa dilaksanakan. Kita doakan mudah-mudahan semua yang memiliki sumbangsih atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jeripayahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan hadirnya kita, mendengarkannya kita, pelajaran demi pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin yang punya dosa 2 orang doang kayaknya ini. Saya mau tanya, dosa kita banyak kah? Banyak kah? Lah yang amin 2 orang doang. Sisanya malaikat bagaimana nih? Diulang dah. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam pengajian malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, saya tidak akan panjang lebar karena guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis sudah sampai. Sambil menunggu beliau istirahat, ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan. Satu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, menceritakan bagaimana nanti para ahlul jannah mereka akan memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Salam sejahtera bima sabartum, terhadap apa-apa yang telah kalian sabar, fa ni'ma uqbaddar, dan nikmat yang terbaik, yaitu sebaik-baiknya nikmat yang terbaik adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya Imam Ar-Razi menceritakan bahwa nanti para ahlul jannah mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkumpul
dengan para leluhur mereka. Mereka berkumpul dengan para zuriyah mereka. Mereka akan berkumpul dengan para pasangan hidup mereka dalam fi ahsanil wajh, dalam keadaan yang terbaik. Dan ketika mereka telah berkumpul di dalam surga, kemudian al-malaikah, para malaikat datang. Malaikat dengan kemuliaan magamnya di sisi Allah, mereka memberikan salam penghormatan, mereka memberikan sambutan kepada ahlul jannah. Dan sambutan itulah yang diabadikan dalam ayat tersebut. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera untuk kalian, hei ahlul jannah, fa ni'ma uqbad dar. Dan senikmat-nikmat tempat kembali adalah surga yang saat ini telah kalian tempati. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Menarik saudara, dalam salam tersebut malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian bima sabartum, terhadap kesabaran kalian selama kalian hidup di dunia. Karena kesabaran itulah kalian mendapatkan nikmat, fa ni'ma uqbad dar. Sebaik-baik tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, dalam ayat ini menegaskan bagaimana pentingnya sabar, bagaimana pentingnya kesabaran. Karena dengan kesabaran tersebut mampu menjadi wasilah, menjadi kunci untuk mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bicara tentang ini saudara, Al-Imamul Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya, beliau mengatakan bagaimana seorang mukmin yahtaju ila sabar, begitu butuh tentang kesabaran dengan kebutuhan yang luar biasa. Di mana kata Imam Haddad minimal kita wajib sabar dalam 3 perkara saudara. Kewajiban seorang mukmin kalau dia mau selamat urusan dunianya, selamat urusan akhiratnya, dia wajib memiliki kesabaran dalam 3 aspek. Dalam berapa aspek? Dalam berapa hal? Lemes banget orang sini nih. Udah makan belum? Udah makan kenceng lu jawab lu. Ada berapa perkara? Sabar dalam berapa hal? 3 hal. Yang pertama, sabar fit ta'ah. Kesabaran dalam ketaatan menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa terlepaskan bagi seorang mukmin. Kenapa seorang mukmin wajib punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan? Kata Imam Haddad, alla yaksala, biar jangan malas, wa yu'addiha ila ma aradallah, agar dia penuhi daripada ibadah tersebut sesuai dengan kehendak apa yang Allah inginkan. Artinya apa saudara? Tidak akan mampu seorang mukmin menjalankan segala tuntutan kewajiban hamba kepada Sang Pencipta kecuali harus diikat dengan rasa sabar dalam menjalankan ketaatan. Makanya kita disebut mukallaf. Kenapa kita disebut mukallaf? Karena kita mendapatkan tanggung jawab taklif. Kita menjadi seorang hamba yang wajib menjalankan perintahnya. Allah wajibkan kita sholat dong. Allah wajibkan kita puasa. Allah wajibkan kita tunaikan zakat, bayarkan zakatnya. Segala perintah Allah wajib untuk kita jalani dengan sabar, tegar, jalankan perintah tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sadayana parantos ngartos, kira-kira terang atau terang? Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, dalam menjalankan ketaatan butuh tidak terhadap kesabaran? Butuh atau tidak? Siap tingkatkan kesabaran dalam menjalankan taat kepada Allah? Siap sabar dan tegar? Takbir.
nggak bisa saudara, tanpa dengan sikap kesabaran, maka berat untuk kita menunaikan segala perintah Allah. Yang pertama saudara. Yang kedua, sabar fi kaffin nafs anil ma'asi. Sabar dalam menjaga dan mencegah jiwa diri dari menjalankan maksiat. Karena diri ini, hawa nafsu ini, tubuh ini saudara, ketika ruh ini masuk ke dalam jasad kita, selain Allah berikan akal, Allah juga berikan hawa nafsu. Makanya menarik, Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubro Al-Yakiniyat saudara, beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan satu karakter yang menarik. Apa karakter menarik itu saudara? Di mana setiap manusia selain Allah berikan akal yang mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran, tapi Allah juga masukkan hawa nafsu yang mengajak seseorang untuk melakukan keburukan. Sehingga kenapa kalau Allah berikan dua hal tadi? Tujuannya apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian wahai hamba-hambaku yang amalnya terbaik. Ada akal yang yursyid ilal khair, akal yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, dan ada hawa nafsu yang akan menguji dan akan selalu mengajak kepada yang buruk. Sebagaimana dikatakan bahwasanya hawa nafsu tersebut la ammaratun bisu, senantiasa amarah. Itu kalau dalam sighah mubalaghah dia pakai wazan fa'alah. Udah fa'al pakai tak marbutoh lagi. Artinya apa? Senantiasa terus menerus selalu memerintahkan kepada bisu, kepada keburukan. Nah artinya apa saudara? Kita wajib bersabar di dalam mampu untuk mengendalikan akal kita agar mampu mengalahkan hawa nafsu yang akan senantiasa terus menerus mengajak kepada kemaksiatan. Dengan cara apa? Harus membekali jiwa dengan sifat sabar. Sabar untuk melawan segala godaan, sabar untuk melawan godaan hawa nafsu, sabar untuk menahan segala bentuk kemaksiatan yang semakin hari semakin mengerikan propagandanya. Kenapa saudara? Karena saat ini saudara, bagaimana maksiat demi maksiat yang dulu zaman kakek-kakek kita, orang-orang tua kita, dulu kemaksiatan itu terlokalisasi dalam dunia-dunia, dalam keadaan yang bersifat hanya dalam dunia nyata. Tapi hari ini kemaksiatan semakin dinamis, kemaksiatan semakin luas. Dulu kalau mau main judi harus ke warung remang-remang saudara, tapi sekarang orang main judi bisa pakai handphone. Betul? Betul? Saya mau tanya, sekarang judi ada offline ada online. Betul? Betul? Artinya apa saudara? Makin majunya perkembangan zaman, tantangan umat juga makin berat, tantangan umat juga makin serem saudara. Artinya apa? Ini sekarang dulu orang kalau mau maksiat mesti ada effort, dia mesti keluar dulu. Sekarang enggak, bangun tidur mata masih belekan, mulut bau jigong, bangun tidur udah bisa pasang slot, udah bisa main judi online. Betul? Betul? Berarti saya mau tanya, tantangan umat di zaman sekarang bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya saudara. Makanya apa? Wajib kita memiliki jiwa sabar, sabar dalam menahan diri kita dari maksiat. Makanya kata Imam Haddad, kebutuhan yang begitu sangat kuat di dalam mendidik jiwa dari segala macam maksiat. Makanya saudara, dalam salah satu riwayat dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, di dalam salah satu kitabnya beliau mengutip satu riwayat hadis, di mana hadis tersebut riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun
Kemudian hadis ini mengatakan ada yang riwayat hadisnya dianggap syadidud dha'af, ada yang mengatakan dha'af. Tapi Al-Habib Abu Bakar Al-Adani mengambil hadis ini dan beliau masukkan di dalam kitab yang beliau sangat konser tentang tanda-tanda akhir zaman, di mana Nabi SAW dalam riwayat daripada Sayyidina Umar tersebut mengatakan bahwa nanti sayusibul umat itu akan tertimpa ujian bala yang begitu besar min sultanihim, dari penguasa mereka. La yanju minha illa, tidak akan selamat kecuali cuma 3 kelompok. 1, rajulun, seseorang. Kalau rajulun di sini artinya laki-laki, bukan cuma laki-laki, mau laki-laki mau perempuan, yang penting memenuhi kriteria. Arafa dinahu bilisanihi wa biyadihi wa biqalbihi. Seseorang yang arafa dinah, dia tahu agamanya dengan lisannya, dengan tangannya, serta dengan hatinya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani mengatakan, saudara, beda antara arafa dinah dengan alima dinah. Mengenal, memahami arafa dengan alima, 2 hal yang berbeda. Kalau alima mengetahui, dia paham tekstual agama, dia paham ajarannya, mau dia kerjakan tidak dikerjakan, itu makna alima, saudara. Tapi kalau arafa dinah, dia kenal, dia ma'rifah terhadap agamanya. Pengetahuan tersebut bukan sekedar hanya mengetahui tekstual nas, tapi dia sudah mumarosah, dia sudah praktekkan, dia sudah jalani. Maka yang menjalankan agama dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hatinya, kelompok ini yang akan selamat dari fitnah akhir zaman. Artinya apa, saudara? Bagaimana kita bisa punya kesabaran dalam taat, kita punya kesabaran di dalam menjauhi maksiat? Tidak lain tidak bukan, wajib kita harus tahu, paham, kenal, ngaji dengan pengamalan daripada ilmu agama. Bukan cuma sekedar tahu, tapi amalkan ajaran agama tersebut. Maka dengan itu insya Allah kita bisa selamat daripada fitnah akhir zaman. Na'udzubillah min. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap belajar agama, siap terapkan aturan agama, siap jalankan perintah Allah? Takbir. Dan di situ bukan cuma sekedar tahu, mengamalkan, tapi di situ Nabi menggunakan redaksi, saudara, dengan bilisanihi, biyadihi, wa galbih, dengan lisannya, dengan tangannya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani beliau mengatakan ketika disebut biyadihi, maka ini bukan cuma sekedar mengamalkan, tapi bagaimana dia mampu menjadi baik dan berimplikasi kepada orang lain juga untuk menjadi baik, saudara. Artinya apa? Makna biyadihi ini diartikan dia tidak hanya baik secara pribadi, tapi dia harus juga menjadikan kelompok yang selamat. Generasi yang pertama ini adalah kelompok yang tidak hanya baik secara pribadi, tapi dia harus menjalankan agamanya juga dengan konsep dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa, saudara? Maka kelompok yang akan selamat adalah kelompok, mau dia perorangankah, atau pakai nama majliskah, atau pakai nama pondok pesantrenkah, atau nama organisasikah, maka kelompok yang akan selamat dari fitnah akhir zaman yang muncul dari tangan para penguasa saja adalah yang betul-betul mengenal dan menjalankan agama Islam, sekaligus menebarkan Islam dengan jalur dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta jihad fisabilillah. Insya. Berarti saya mau tanya, dakwah dalam Islam penting tidak? Amar ma'ruf nahi munkar penting tidak? Jihad penting tidak? Takbir. Artinya apa, saudara? Kalau kita belum mampu untuk berdakwah, kita belum mampu amar ma'ruf nahi munkar, kita belum mampu jihad fisabilillah, ada kelompok yang mampu menjalankannya. Support mereka, bantu mereka. Mau bantu dengan murid, mau bantu dengan harta, mau bantu dengan doa, bantu. Karena kelompok tersebut adalah kelompok yang mampu mengantarkan kita atau yang berada di sekelilingnya
selamat dari fitnah akhir zaman. Alhamdulillah. Kelompok yang kedua, ini kelompok kata Habib Abu Bakar Adani duna al-awwal. Dia posisinya tidak setinggi magom daripada generasi yang pertama. Seperti apa? Dia adalah rajulun arafadina, seseorang kelompok yang mengetahui agama, wasaddaqa bih, dan dia benarkan ajaran agamanya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dia paham agama, dia jalankan aturan agama, saudara. Tapi kemudian sadaqah, dia punya keyakinan kuat, dia benarkan ajarannya, dia menolak segala bentuk aturan yang bertentangan dengan aturan syariat. Dan kelompok ini jugalah kelompok yang selamat. Yang ketiga, arafadina, rajulun arafadina, kelompok yang tahu agamanya, yang menjalankan aturan syariatnya, wasakata, tapi kemudian dia diam. Dia nggak kayak kelompok pertama yang ada dakwahnya, ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya, ada jihad fisabilillahnya. Atau dia nggak kayak kelompok kedua, kelompok yang dia tahu aturan agama, dia jalankan perintah syariatnya, dan dia mampu mempertahankan, meyakini dirinya dan sekitarnya terhadap kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini enggak, kelompok ini diam. Yang penting dia jalankan aturan syariat, dia betul-betul meyakininya. Nah, tiga kelompok ini kelompok yang mana? Kelompok yang selamat. Tapi dari tiga kelompok tersebut ditutup, saudara, di dalam hadis tersebut bagaimana Nabi SAW mengatakan ciri-cirinya. Kalau ada ngelihat kelompok, melihat seseorang melakukan perbuatan baik, dia cinta karena perbuatan baiknya. Tapi kalau ada yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dia benci perbuatan dosa tersebut karena perbuatan dosanya. Artinya apa, saudara? Kunci tiga kelompok tadi, walaupun berbeda dari tingkatan, tapi sebagai konklusi daripada riwayat tersebut, yang mampu menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman, baik yang datang dari penguasa, baik yang datang dari godaan hawa nafsu, baik yang datang dari syaitan, itu semua tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kapasitas kita mengenali dan memahami ajaran agama sekaligus mengamalkannya. Artinya apa? Kita ngaji kemana-mana tempat, hadir tablik akbar di mana-mana tempat, masuk ke beberapa majelis taklim, kita tahu ilmunya, tapi nggak kita itu belum bisa menyelamatkan kita, saudara. Ya, hadir majelis bagus, hadir tablik bagus, hadir dalam berbagai pengajian bagus, tetapi ilmu tersebut seperti bak hatif, dia seperti panggilan, dia akan mampu menjawab dengan diimplikasikan dalam amal. Nggak cukup cuman tahu, tapi dia harus mengamalkannya. Makanya ada ungkapan mengatakan, al ilmu idza amila fala ma'a. Ilmu itu kalau diamalin baru dia menyala nurnya, menyala cahayanya, mampu menjadi penerang di dalam menjalankan kehidupan. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi saya mau tanya, sabar penting tidak? Dakwah penting tidak? Hizbah penting tidak? Jihad penting tidak? Mengetahui ajaran agama penting tidak? Mengamalkan ajaran agama penting tidak? Takbir. Makanya semua hadir di sini siap rajin mengaji, siap mengamalkan ilmu kita. Takbir. Makanya saudara, bagaimana bisa sabar dalam taat? Bagaimana bisa sabar dalam menjauhi maksiat? Kuncinya kenali agamamu, jalankan syariatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, sabar bukan cuma dalam taat, sabar bukan cuma menjauhi dari maksiat, sabar di dalam menjaga, memenuhi kebutuhan syahwat. Dalam memenuhi syahwat yang mubahah, yang boleh, itu tidak boleh hanya sekedar memenuhi syahwat. Di mana Imam Haddad mengatakan as-sabri 'anis syahawat, maksudnya apa? Sabar terhadap syahwat. Dia tidak mujarradit taladzuz. Dia bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kelezatan. Kenapa? Karena kalau syahwat mubahah, dia dibiarkan, dia mustarsal, dia dibiarkan begitu saja, saudara. Dia penuhi segala bentuk walaupun mubahah, maka minimal seseorang yang lepas tanpa ada kesabaran,
tidak ada pembatasan, maka akan terjatuh dalam dua hal. Apa saudara? Dia bisa terjatuh dalam keharaman, dan dia akan mendapatkan kecintaan terhadap dunia dan lupa terhadap akhirat. Makanya kata Imam Haddad, kesabaran di dalam mengatur porsi memenuhi kebutuhan syahwat, dia mesti diikat dengan bagaimana ada keterpautan dalam urusan akhirat. Artinya kesabaran menjadi kunci di dalam diri kita untuk bisa selamat. Makanya di Imam Haddad menutup, fa'alaika bihi, maka wajib bagimu dengan kesabaran. Kenapa? Satafuz, kau akan mendapatkan keberuntungan dan kau akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal, amin. Maka sekali lagi sebagai penutup, siap sabar dalam taat, siap sabar jauhkan diri dari maksiat, siap sabar dalam pemenuhan syahwat. Takbir. Dan mudah-mudahan saudara, kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Ini adalah Jumat terakhir, maka tinggal hitungan hari. Sekarang sudah malam 25 Rajab. Artinya tinggal 4 atau tinggal 5 atau 6 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Artinya Rajab ini bulan yang wajib kita banyak penuhi dengan istighfar. Maka di sisa hari-hari ini perbanyak istighfar. Masuk bulan Sya'ban, perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan waktunya kita memperbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah syahrut takhliyah, bulannya kita untuk melepaskan diri dari berbagai dosa. Bulan Sya'ban syahrut tahliyah bilha, bulan kita menghiasi diri. Dan nanti bulan Ramadan syahrut tarqiyah, bulan kita meningkatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah kelewatan 24 hari tanpa beristighfar, yuk mari di sisa 6 hari atau 5 hari ini, ayo gunakan waktu kita memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulannya nanam saudara. Sya'ban besok bulannya kita nyiram. Ramadan bulannya kita metik. Tapi kebanyakan di antara kita mau nanam, nyiram sama panennya semuanya maunya di bulan Ramadan. Ntar aja dah Beb, ntar aja dah. Lah orang dagang aja nyiapin stok sarung dari sekarang, betul? Dari bulan Rajab udah beli tuh sarung, beli korma, beli baju takwa buat dagang di bulan Ramadan. Kenapa? Buat urusan dunia. Mubah, bagus. Itu disiapkan di bulan Ramadan, di bulan dari sekarang, saudara. Artinya apa? Kalau kita nanamnya sekarang, Sya'ban kita siram, Ramadan nanti kita akan memetik buah yang harum dan manis. Kira-kira siap untuk ibadah di bulan Sya'ban? Siap sambut bulan Ramadan? Takbir. Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Ahmad Sabri Ulis telah datang. Maka kita akhiri, hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.